Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini masih bersama saya Irhas menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Bagi Anda pendengar mungkin ada yang baru bergabung di frekuensi 97,9 atau di 101,2 MHz. Pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan salam hangat dari studio Pro1 RRI Singaraja pagi hari ini. Dan pendengar seperti yang sudah kita bahas singkat tadi, pagi hari ini akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hibalik Engken dengan pembahasan penguatan imunisasi cegah polio. Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini nanti di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung dengar live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Dan pagi hari ini tentunya saya juga tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi informasi terkait pencegahan atau juga penguatan imunisasi pencegah polio pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Putu Arya Nugraha SPPD, Direktur RSUD Kabupaten Buleleng. Yang kedua ada Bapak Igede Artamawan SKM MAP, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami pagi hari ini di Dialog Hibalik Engken. Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Kami sapa pendengar yang pertama ada Dr. Putu Arya Nugraha. Selamat pagi Dr. Arya. Selamat pagi Irha, selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, terutama di Singaraja dan sekitarnya ya. Semoga Betul. sehat selalu. Baik. Ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Dok? Selalu sehat, selalu baik, apalagi kalau kita diajak untuk memberi informasi edukasi kepada masyarakat, mesti selalu semangat kan. Baik, luar biasa. Nanti kita ditunggu Dok ya informasi Tapi saya di pagi hari ini. sebetulnya koreksi sedikit. Jadi posisi saya saat ini bukan sebagai Direktur RSUD tetapi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Baik. Ya, Baik. terima kasih. Oke. Yang kedua pendengar ada kami sapa dulu. Yang kedua ada Bapak Igede Artamawan SKM MAP, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Artamawan. Selamat pagi, Irhas ya. Selamat pagi juga semua pemirsa RRI dimanapun berada. Gimana kabarnya pagi ini Pak Artamawan? Baik, sehat, rahayu. Luar biasa Pak ya. Iya. Baik. Mungkin supaya lebih cepat juga nih, saya ingin ke Dokter Arya terlebih dahulu nih Dokter. Mungkin bisa disampaikan pengantar ya pagi hari ini terkait penguatan imunisasi tentunya di Buleleng sendiri, tentunya untuk mencegah polio. Silakan Dokter Arya. Iya betul di Irhas dan seluruh pendengar. Selamat pagi Pak Gede. Pagi. Semangat selalu. Jadi topik ini adalah mengajak kita semua mengingat kembali betapa pentingnya konsep pencegahan daripada pengobatan. Itu yang pertama. Jadi imunisasi ini adalah upaya-upaya kita untuk mencegah penyakit. Sebab kalau sudah sakit nanti sering sekali memberi dampak yang sangat buruk dan juga tidak bisa sembuh. Apalagi polio ini. Kalau sudah terkena kelumpuhan, nah itu bersifat permanen. Bayangkan dari kecil, remaja, dewasa nanti mengalami kecacatan permanen kan sayang sekali, seakan-akan hidup tidak berguna begitu. Jadi dengan hanya suatu tindakan sederhana, tetes polio, risiko kelumpuhan itu sudah bisa dicegah. Kenapa ini kita perlu bicarakan lagi? Karena faktanya di Indonesia sudah muncul lagi kasus-kasus baru polio gitu. Walaupun Bali dan Buleleng belum, tapi kita tidak boleh berpuas diri dan menganggap ini hal yang enteng. Kenapa? Karena risiko penularannya itu sangat mudah. Itu menular lewat kontak sehari-hari, dari kotoran, dari kesehatan atau kebersihan yang kurang, dari kontak pasien muntah, kemudian dari kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu mudah sekali penularannya, sehingga walaupun di Bali tidak ada kasus, hanya terjadi di beberapa tempat di Indonesia, di Aceh, di Jawa, dan di Papua. Tetapi Bali, Buleleng harus mengencangkan ikat pinggang, semangat untuk bersinergi semua stakeholder, kita dari Dinas Kesehatan, teman-teman di Puskesmas, masyarakat luas, dan RRI sebagai media informasi agar semuanya tercakup nanti. Sayang sekali dong kalau misalnya tiba-tiba di Buleleng atau di Bali ada lagi kasus polio, ini menjadi outbreak, menjadi kategori wabah jadinya, karena sebelumnya sudah tidak ada. Nah itu pengantar saya kenapa seluruh masyarakat seluas mungkin harus mengetahui informasi ini dan nanti mengikuti imunisasi yang akan dilakukan oleh
Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan bekerja sama dengan aparat dan perangkat desa menurut saya. Mungkin itu daerah. Iya, tentunya juga upaya-upaya pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat juga terus digalakan ya dokter ya. Iya betul. Terkait hal tersebut. Mungkin saya ingin Pak Atamawan kali ini Ya. terkait Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Sebagai awal Pak Atamawan, mungkin apa yang bisa disampaikan? Mungkin ada hal yang mungkin bisa digarisbawahi lebih tebal seperti itu terkait pencegahan polio ini. Silakan. Baik, terima kasih DRKS ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak PLT Kadis tadi di awal penyampaiannya, bahwa memang penyakit ini kan sejatinya penyakit yang menular dan menularnya juga gampang sekali. Nah, saat ini kebetulan kita di Indonesia ini yang dulu-dulu sudah pernah kita aman posisinya, dimulai dari Aceh kita pernah akhirnya muncul kasus ini di akhir tahun 2022. Nah, kemudian bisa selanjutnya menyebar ke Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, sampai ke Jawa Timur, bahkan sudah di Banyuwangi dan Madura sudah merebak kasusnya polio ini, yang dulu-dulunya tidak ada. Dan ini adalah salah satu dampak dari pada saat pandemi COVID kemarin. Nah, capaian imunisasi di Indonesia itu di beberapa daerah banyak yang bolong-bolong begitu dalam tanda kutip ya. Jadi konsep pencegahan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya seperti itu. Karena imunisasinya banyak bolong-bolong, akhirnya mulai muncul kasus-kasusnya itu. Syukur-syukur di Bali dan di Buleleng saat ini belum, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, untuk itu ya kita harus memperkuat benteng pencegahan ini agar kita tetap selalu aman. Anak-anak kita ini selalu aman dari semua penyakit sih, salah satunya penyakit polio ini. Nah, kebetulan nanti pemerintah akan menetapkan kita ini di Pemkab Buleleng, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan seterusnya beserta lintas sektor nanti di tanggal 23 kebetulan akan melakukan pekan imunisasi nasional untuk polio ini. Baik. Untuk pencegahan yang seperti yang kita khawatirkan seperti itu. Terima kasih. 23 Juli. 23 Juli. Nanti ya Pak. Yeah. Baik. Mungkin saya ingin kembali lagi ke Dokter Arya nanti, karena juga nanti dokter juga sedikit nanti bisa berkomentar bersama kita akan ada kegiatan seperti itu. Terkait tadi yang sudah disampaikan dokter juga bahwa upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan di Buleleng sendiri. Untuk sebagai pagi hari ini Dokter Arya, apa yang mungkin masyarakat ini perlu antisipasi dulu deh sebelum dicegah dari masyarakat seperti itu? Apa yang bisa dilakukan, Dokter? Ya, terima kasih Diras. Betul, nanti karena ini terkait dengan program bersifat teknis, nanti Pak Gede Artamawan selaku Kabid P2 akan bisa memberi informasi yang lebih detail ya. Saya selaku PLT Kepala Dinas akan memberikan hal-hal yang bersifat edukatif, kemudian literasi kepada masyarakat. Kita belajar banyak ya, bagaimana kemarin misalnya kita menyepelekan imunisasi COVID gitu. Banyak kontradiksi, kemudian pemahaman yang keliru dari masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya sebagian besar yang a priori itu kemudian tertular dan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Itu pelajaran yang penting. Dan tadi juga Pak Gede menyampaikan bahwa salah satu penurunan cakupan program imunisasi adalah ketika masa-masa pandemi COVID itu, karena kontak petugas dengan dengan masyarakat menurun. Itu artinya itu bukti bahwa memang ada kaitan yang sangat erat antara upaya pencegahan imunisasi ini dengan kasus kejadian penyakit. Masyarakat mesti meyakini itu, karena yang dilakukan oleh petugas kesehatan ini adalah hal yang bersifat ilmiah, berdasarkan penelitian yang sangat tajam. Jadi tidak sekedar asumsi dan pengalaman. Nah, selama ini kan masyarakat justru lebih mudah tergoda dengan testimoni. Misalnya di media sosial ada yang saya minum ramuan ini saya tercegah dari penyakit A, B, dan C. Cenderung itu menjadi hal yang menarik dan diikuti. Padahal itu bukan salah ya. Kami sebutkan itu belum ada penelitiannya, belum berbasis ilmiah, hanya berbasis pengalaman dan bersifat personal. Tapi imunisasi ini universal, penelitiannya sangat kuat. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas saat ini. Bapak ibu yang punya anak balita atau bapak ibu yang punya cucu mesti ikut mantengin gitulah, atensi bahwa PIN ini akan segera dilakukan bulan ini secara serentak, dan itu jangan sampai ketinggalan. Justru kalau di beberapa tempat, mohon maaf saya tidak menyebutkan langsung tempatnya, resisten, masyarakat menolak karena berbagai alasan. Kalau kita mestinya justru mengembangkan
sikap kalau nggak dapat ini kita kecewa, sedih, kita harus dapat nih gitu. Apalagi nanti itu tidak berbayar. Ingat, generasi muda kita itu ditentukan oleh upaya menjaga kesehatan sejak masa kanak-kanak, bahkan dalam kandungan. Kita mencegah stunting kan dari dalam kandungan. Nah, itu yang saya ingin pesankan kepada masyarakat luas di Singaraja, Buleleng sekitarnya, agar anak muda kita nanti sehat dengan upaya-upaya yang sederhana. Nah, itu intinya. Sehingga nanti apapun yang akan dilakukan akan di-share, dibagikan infonya oleh Pak Gede. Mohon seluruh stakeholder termasuk aparat desa Posyandu mendengarkan ini sehingga nanti bisa atensi saat kegiatan dilakukan. Ya, Demikian deh, Ras. Terima kasih dokter. Nah, kemudian untuk keterbukaan masyarakat sendiri terkait adanya kasus polio ini bagaimana dokter sekarang ini? Ya, sebagian masyarakat memang memiliki pemahaman yang baik, apalagi memang yang disampaikan tidak sekedar ancaman ya, tapi fakta tadi Pak Gede sampaikan di Sumatera, bahkan di Jawa yang kita anggap sangat teredukasi dan pelayanan kesehatannya sangat baik pun terjadi lagi kasus. Terakhir yang paling banyak itu di Papua. Oleh karena itu Bapak Menkes dengan semangat yang besar untuk mencegah ini tidak merebak ke seluruh wilayah Indonesia, segera melakukan pekan imunisasi nasional untuk polio ini. Jadi saya melihat masyarakat sih memiliki penerimaan yang baik, hanya saya ingin meyakinkan sebagian kecil yang mungkin masih belum yakin agar memastikan bahwa pada saat pelayanan nanti imunisasi itu betul-betul bisa menghadiri, terutama yang memiliki keluarga memang kandidat untuk mendapatkan imunisasi. Itu sih. Nah, kemudian untuk masyarakat yang mungkin memang kurang melek Pak dokter ya terkait informasi adanya polio ini, bagaimana mengatasi itu dokter? Nah, jadi kenapa RRI kemudian kita hadir saat ini dari Dinas Kesehatan, salah satunya ingin meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Mari saat ini dengan era digital ini, kemudahan informasi mengajak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, yang terverifikasi dan berasal dari sumber yang kompeten. Nah, itu caranya. Jadi teman-teman juga dimanapun sekarang mudah sekali mendapat informasi yang valid melalui saluran komunikasi, konsultasi, bahkan dengan dokter keluarga, atau ya langsung ke Dinas Kesehatan untuk menanyakan kayak kemarin soal SOP rabies, SOP imunisasi yang lain, itu bisa ditanyakan ketimbang mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi di media informasi yang begitu mudah ini, sayang dong kalau masyarakat mendapatkan informasi yang keliru. Itu sih kuncinya menurut saya gitu. Ya, tapi juga mungkin tidak menutup kemungkinan juga dokter ya, ada masyarakat yang memang anaknya belum mendapatkan vaksin polio. Untuk itu apakah bisa dikategorikan telat untuk mendapatkan hal itu, dokter? Sebetulnya ada rentang waktu ya, nanti Pak Gede menyampaikan, walaupun belum, nanti kan ada melengkapi lah gitu. Walaupun ada keterlambatan, tapi nanti kan diberikan jadwal susulan misalnya agar cakupan itu bisa mencapai 100%. Ini imunisasi yang sangat mudah dilakukan, gratis, kenapa mesti tidak tercakup kan gitu. Kalau toh misalnya belum sempat, nanti ada penjaringan namanya, karena kita melibatkan tidak hanya petugas dari Dinas Kesehatan tapi dari desa, aparat semuanya. Dan mungkin nanti ada semacam reward kalau misalnya cakupan kita bagus. Nah, itu menjadi penyemangat. Saya setuju kok upaya-upaya seperti itu, walaupun belum kita bisa pastikan, tapi akan menjadi pemikiran kita di Dinas Kesehatan untuk memberikan reward bagi misalnya yang cakupannya bagus, entah itu kepada petugas kita atau kepada masyarakat yang memberi partisipasi. Jadi sekali lagi tidak ada keterlambatan. Yang penting masyarakat memahami dan mau menyampaikan, kita akan lakukan secara aktif. Ya, gitu. luar biasa. Ya. Sebelum saya ke wartawan, mungkin disampaikan ada nggak sedikit gejala ataupun ciri bagi anak yang memang terkena polio, dok? Sedikit aja. Jadi secara klinis kita mengenal namanya acute flaccid paralysis, jadi kelumpuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu perlu sekali untuk disampaikan gejalanya kepada petugas kesehatan sehingga bisa didata. Sebab yang kita pikirkan bukan hanya yang mengalami kelumpuhan ini, tapi kalau dia memang kemudian adalah polio, tentu kontaknya dia dengan lingkungan itu mungkin sudah sangat terjadi, sudah pasti terjadi, dan itu harus kita lakukan screening apakah ada di antara mereka yang belum mendapatkan imunisasi atau vaksinasi, sehingga kita lebih lakukan percepatan seperti yang dilakukan Pak Menkes saat ini. Jadi adanya kelumpuhan, ya itu yang biasanya tidak disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kita kan ada banyak penyebab kelumpuhan ya, apakah itu gangguan sistem saraf, kemudian cedera gitu. Ini tidak ada
penyebab, tetapi kemudian ditemukan gejala-gejala kelumpuhan dan itu bersifat akut atau mendadak. Nah itu perlu dijadikan catatan. Ini mungkin adalah kasus polio dan itu akan didiagnosa pasti dengan pemeriksaan kotoran. Mungkin yang lebih teknis dan detail nanti Pak Gede bisa menjelaskan ya. Kasus-kasusnya mungkin karena Pak Gede sering di lapangan, walaupun belum pernah ya Pak Gede ya kasus kita di sini ya. Polio belum. Nah, tetapi secara teoretikal pasti akan bisa menyampaikan. Iya. Baik, terima kasih Dr. Ere pagi hari ini. Bagi Anda mendengar mungkin ada ingin yang bertanya pagi hari ini, nanti bisa kami nantikan Anda di 0362 246444. Saya ingin ke Pak Gede Artamawan pagi hari ini. Pak Gede tadi sudah banyak disampaikan oleh Dokter Arya juga terkait gejala sedikit ya, kemudian juga pencegahan yang dilakukan. Untuk itu mungkin persiapan atau juga masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin nanti atau imunisasi polio ini apa yang perlu disiapkan Pak Artamawan? Baik, begini ya, sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan hal-hal yang sederhana aja dulu ya kepada masyarakat tentang ini, kegiatan ini. Jadi intinya adalah kan kita mau melakukan PIN ini, Pekan Imunisasi Nasional, secara serentak nih di Buleleng, di Bali termasuk Buleleng, dimulai tanggal 23 Juli. Nah, imunisasi polio ini diberikan kepada anak yang umurnya kurang dari 8 tahun. Jadi 8 tahun kurang 1 hari. Dari 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Itu saya ulang-ulangi lagi. Ya 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, seperti itulah. Pokoknya 8 tahun kurang sehari. Bagi bapak ibu yang di rumah, yang punya anak, cucu, tetangga, sepupu dan sebagainya, yang berumur kurang dari 8 tahun, ayo ikut imunisasi ini. Karena sederhana, cuma datang, ditetes, selesai. Simpel sekali, tidak pakai suntik-suntik, apa pakai tindakan yang lebih berat lagi. Cukup tetes saja, pulang, selesai. Jadi itu yang akan dilaksanakan di tanggal 23 ini. Di mana tempatnya nanti dilaksanakan? Itu ada di pos-pos PIN. Jadi mulai dari puskesmas bisa sebenarnya puskesmas, kemudian di posyandu bisa dilakukan, kemudian di pos-pos yang dibuat oleh puskesmas masing-masing. Jadi sudah ada nanti dijadwalkan di tiap-tiap desa, kecamatan, nanti masing-masing sudah ada tempat dan jadwalnya masing-masing. Dan itu saya kira masyarakat kita sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur PLT Kadis tadi menyampaikan bahwa masyarakat sih rasanya tidak ada penolakan karena memang rasanya imunisasi ini sudah diterima dari awal untuk jenis antigen imunisasi polio ini. Kemudian tidak memandang apakah anak ini sudah pernah apa belum. Jadi baik itu sudah pernah lengkap maupun sudah pernah tapi tidak lengkap atau bahkan tidak lengkap sama sekali. Ayo semua ajak untuk mendapatkan vaksinasi imunisasi ini. Karena imunisasi ini agak sedikit berbeda jenis vaksin yang digunakan. Tidak seperti pada saat imunisasi rutin. Ya, jadi jenisnya agak berbeda. Jadi menggunakan yang tipe 2. Ini langka. Setelah pekan imunisasi ini lewat, tidak akan ada lagi imunisasi ini. Jenis imunisasi ini. Sehingga ayolah kita tangkap peluang ini warga kita. Jangan dilewatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan imunisasi ini. Jadi anak di bawah 8 tahun tidak memandang sudah apa belum, tempatnya di puskesmas, posyandu dan pos-pos PIN yang sudah dibuat. Terima kasih. Baik, pendengar, karena juga berhubung ada yang bergabung di 24644, Bapak sekalian kita izin sapa pendengar ya pagi hari ini. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Baik, selamat pagi dengan Pak Sudarsana, betul? Iya betul sekali Mbak. Ilham. Iya, silakan Pak Sudarsana dari Bakti Seragai, silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Arya. Swastiastu, Pak. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja, menyampaikan informasi-informasi dan berikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit polio. Dan juga di mana tadi pencegahan sangat penting sekali dilakukan terkait dengan pelaksanaan program imunisasi yang akan dilaksanakan di bulan ini. Pengalaman kami terkait dengan imunisasi polio itu sangat penting sekali, sangat baik sekali bagi kesehatan anak kita. Di mana kami melaksanakan imunisasi pada anak kami sebelumnya, itu imunisasi lengkap namanya ya.
Itu sangat bagus sekali, di mana pertumbuhan anak-anak jadi bagus dan kesehatannya sangat baik. Perkembangannya juga sangat Pak baik. Sudarsono mungkin ada Tentunya pertanyaan yang harapan ingin disampaikan. kami, ini sangat penting sekali dilakukan. Di sini kami ada Ya, pertanyaan, silakan. di mana nantinya akan dilaksanakan imunisasi itu? Yang sebelumnya dilaksanakan di Posyandu, di Ya. Puskesmas, itu dilakukan. Langkah sama seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana apa penyebab pada polio tersebut? Itu mohon penjelasannya. Oke. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pencegahan imunisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kami laku masyarakat sangat mendukung sekali, Baik. karena ini adalah penting dan bagus bagi kesehatan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Sudarsono dari kawasan Bakti Seragen. Mendengar sebelum ditanggapi mungkin ada lagi di 24644, silakan mendengar sebelum ditanggapi pertanyaan oleh kedua narasumber kita pagi hari ini. Tadi Pak Sudarsono juga sudah bertanya terkait di mana lokasi pelaksanaan dan juga apa mungkin penyebab Penyebabnya. dari polio ini. Saya ingin ke Dokter Arya, silakan Ya, Dok. saya akan jawab yang nomor 2, Dirhas. Nanti yang pertama Pak Gede akan secara detail menyampaikan. Pertama kita suksema dumen Pak Sudarsono karena sudah sangat atensi apresiasi dengan agenda edukasi kita pagi ini. Jadi polio disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular, yang sudah lama tidak ada di tempat kita. Kita bebas polio. Harapannya dengan imunisasi ini kita bisa bertahan bebas polio. Ini virus yang mudah menular dan gejalanya sangat sulit dideteksi, seperti flu biasa. Kemudian nanti kalau kita tidak ngeh kemudian menimbulkan kelumpuhan, dan kalau tidak mendapat penanganan yang optimal itu akan menjadi kelumpuhan permanen seumur hidup. Yep. Jadi jawabannya karena virus, Pak, ya. Dan jangan lupa virus itu nggak bisa dimusnahkan. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga diri biar tidak kemasukan virus itu. Makanya perlu antibodi dalam tubuh dengan program imunisasi. Ya. Baik, terima kasih Dokter. Sebelum dijawab Ya, ada berikutnya pertanyaan ya, silakan. dari Pak Gede di 24644 kembali mendengar. Halo. Iya, baik. Bisa kembali di 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Pak Sudarsono tadi bertanya di mana lokasinya. Silakan Iya. Pak Artaman. Jadi ini penting ya, biar nggak bingung ya nih. Karena sebagian masyarakat kita kan ada yang antusias nih. Jadi masyarakat kan sebenarnya bisa dikelompokkan, ada yang menerima biasa gitu, ada yang sangat antusias sekali, malah saya ingin cepat-cepat, ingin di mana gitu. Ada yang memang masih perlu kita dorong-dorong dulu. Nah, tempatnya di mana itu saya sampaikan yang pertama di puskesmas. Kemudian yang kedua itu di posyandu. Yang ketiga di sekolah. Jadi karena umur 8 tahun itu sudah ada yang kelas 1 SD seperti itu. Kemudian di TK, PAUD, madrasah dan sebagainya. Akan tetapi tempat-tempat seperti itu nanti akan dijadwalkan oleh puskesmas kapan. Misalnya desa A, posyandu apa, kapan, di mana tempatnya. Itu akan disosialisasikan lebih masif lagi oleh teman-teman puskesmas. Tadi selain masyarakat memastikan anaknya atau cucunya untuk bisa mendapatkan imunisasi ini, juga penting juga kepada masyarakat untuk lebih ngetok tularkan. Jadi jangan-jangan kira-kira 5 rumah di sebelah kanan saya itu punya bayi juga, punya anak di bawah 8 tahun, sudah apa belum itu? Coba aja tanya ya. Jadi saling mengingatkan, ini penting sekali untuk mengajak, ayo ini kesempatan langka seperti itu. Jadi tempatnya seperti itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Artaman juga sudah disampaikan di mana lokasinya seperti itu. Dan saya ingin kembali ke Dokter Arya nih, Dokter. Mungkin selama proses kehamilan apa yang mungkin bisa dilakukan bagi para calon orang tua, Dokter, terkait hal ini supaya tidak apa ya, istilahnya tidak meminimalisasi supaya tidak terkena polio seperti itu, Dokter Arya. Ya, kalau secara spesifik untuk ibu hamil sendiri memang memiliki kalau ibu persiapan yang ibu hamil itu dia diberikan vaksin TT ya, jadi mencegah tetanus. Tapi kalau untuk polio memang secara spesifik pada ibu hamil tidak diberikan, tidak ada programnya. Tetapi untuk pencegahan stunting memang sangat ditekankan, harus dilakukan semenjak seorang itu dalam kandungan, bayi itu dalam kandungan, janin itu. Jadi ibu hamil ini harus menjalani pemeriksaan rutin dan saat ini BPJS bahkan memberikan kesempatan minimal 4 kali bertemu dengan spesialis kandungan gitu. Tetapi untuk polio sendiri tidak ada yang spesifik. Dia bersifat umum saja
dengan harapan seandainya stunting bisa dicegah, imunnya juga lebih baik. Gitu ya. Baik. Tadi disampaikan juga bahwa virus ini menular, Dokter Arya. Iya. Kemudian seberapa cepat penularan dari virus ini, Dok? Ya, karena dia menular lewat feko oral namanya ya, dari kontak saluran cerna kita dengan kontaminan. Jadi virus ini ditemukan pada kotoran dan muntahan, dan kadangkala kalau di lingkungan yang tidak hygienis, anak-anak bermain di bawah ada bekas muntahan atau sanitasi toilet MCK-nya kurang baik, akan ada kontaminasi feses ke lingkungan, itu lalat yang membawa, lalat ke makanan, itu cepat sekali menular. Jadi itu ciri dari virus, itu cepat sekali menular dan bisa menjadi wabah. Itu sangat kita khawatirkan karena penularannya mudah dan lingkungan kita masih berisiko. Masih ada kelompok-kelompok rumah yang mungkin sangat padat dan itu sanitasinya meragukan kebersihannya. Sehingga kita harus mengambil banyak langkah untuk mencegah polio ini. Selain sanitasi, kita pastikan tidak menjadi rantai penularan. Personal anak-anak juga kita kuatkan dengan antibodi melalui vaksinasi polio ini. Jadi kita kembali ke konsep penyakit infeksi disebabkan oleh tubuh kita sendiri yang berinteraksi dengan kuman dan lingkungan. Jadi kita harus bisa lakukan pencegahan kepada semua aspek itu tadi. Baik, terima kasih dokter. Dan juga berhubung di 2464 kembali ada yang bergabung. Selamat pagi, Riri. Ya, selamat pagi. Baik, dengan Selamat pagi, Tiang Bu Made, Sambangan. Ibu Made Sambangan, silakan Bu Made. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Pagi Bu Mades, Rahayu nggih. Yes, Tinggi Rahayu. Tiang mutaken, mengapa vaksin ini begitu penting? Apakah karena mungkin kan berbeda nih dari mungkin bayi-bayi yang sudah di posyandu sudah dapat polio, vaksin polio, tapi sekarang boleh lagi kan? Dan apakah karena kadar obatnya berbeda atau apakah karena mungkin banyak yang belum imunisasi polio? Apakah begitu? Jadi diberikan lagi imunisasi serentak dan ulang gitu. Apakah demikian? Apakah karena begitu? Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti virus polio ini menular itu seperti diare berarti nggih. Jadi seperti diare. Yang baru tahu gitu. Saya kira polio itu memang sudah ada di dalam tubuhnya, bibit polio begitu. Saya kira demikian. Jadi ternyata seperti diare, seperti batuk, begitu penularannya. Nggih, seksema begitu aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Made dari kawasan Sambangan sudah beratensi pagi hari ini. Mungkin untuk menjawab ini saya ingin ke Pak Gede Artawan ya. Silakan Pak Gede. Jadi terima kasih Bu Made, bagus sekali. Berarti saya tangkap ini Bu Made sudah mulai tertarik dan sudah mulai antusias untuk mengikuti program ini. Jadi kenapa vaksin ini dibuatkan gebyar seperti ini? Kita anggaplah gebyar dalam tanda kutip ya. Jadi memang kan kita ini dalam rangka mencegah untuk kena penyakit seperti itu ya. Dan kebetulan sih dulu kita pada saat kita melaksanakan program imunisasi secara bagus, dalam artian semua bayi dan anak kita terimunisasi, penyakit ini tidak pernah muncul memang karena memang anak-anak kita sudah dibekali kekebalan dengan imunisasi yang sudah diikutin. Nah, kebetulan beberapa daerah sempat merebak karena memang capaian imunisasinya tidak bagus. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya tidak terimunisasi terdampak dari pandemi COVID. Salah satunya ya, mungkin ada penyebab lain juga. Sehingga capaian imunisasi lengkap yang disampaikan oleh Pak Sudarsana bagus sekali tadi. Jadi alangkah eloknya anak kita, cucu kita, ponakan kita itu imunisasinya lengkap sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Jadi kalau suatu penyakit kita bayangkan tidak ada vaksinnya, betapa kita takutnya dulu pada saat COVID belum ada vaksin. Sehingga berharap-harap cepat ada vaksin seperti itu kan, kita semua mengharapkan kapan ini datang vaksinnya, kapan, karena sudah ketakutan kita. Nah, ini penyakit sudah ditemukan vaksinnya, bahkan sudah penelitian WHO, bukan lagi hanya sekedar rekomendasi begitu, sudah izinnya resmi dari BPOM dan sebagainya, semuanya sudah tingkat keamanannya sudah di penelitian sudah dijamin dan sebagainya. Alangkah bagusnya kita ikutin imunisasi ini. Nah, untuk yang sekarang memang jenisnya ditambahkan dengan yang tipe 2 untuk yang khusus virus yang memang selama ini
muncul di tempat-tempat di Aceh, di Jawa dan sebagainya. Jangan sampai ada di Bali juga. Sehingga kita sebelum itu terjadi kita bentengi diri dulu. Jadi tidak memandang lagi yang sudah apa belum mendapatkan imunisasi ini, sehingga semua anak kita ayo kita imunisasi dengan imunisasi yang sekarang ini. Kemudian yang kedua penularannya ya penularannya ya. Jadi memang penyakit menular ya seperti itu. Kebetulan tadi Pak PLTKD sudah menyampaikan pola penularannya melalui feko oral. Salah satu usaha kita sebenarnya kan yang paling bagus itu PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang paling penting sebenarnya dari PHBS itu dalam kaitannya dengan ini adalah mencuci tangan sebelum makan. Jarang sekali masyarakat kita yang sudah benar-benar melaksanakan ini. Jadi kita sangat mendorong untuk melakukan ini. Bayangkan di masyarakat di desa itu yang punya sedikit hajatan begitu, akhirnya mohon maaf ini ngaduk lawar gitu dengan tangan telanjang yang belum dicuci, yang mohon maaf jangan-jangan sebelumnya sempat dipakai BAB dan sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali kalau di sana kebetulan ada virusnya. Kan itu ya. Jadi PHBS. Yang kedua, jangan buang air besar sembarangan. Karena itu sumber penularannya. Jadi kalau sudah itu dihinggapi lalat disampaikan oleh Pak Dokter tadi ya seperti itu kejadiannya. Jadi penyakit menular itu ya memang seperti itu. Kebetulan virus ini menularnya seperti itu. Masuk ke dalam tubuh, dia akan hidup dengan baik di saluran pencernaan, kemudian dia akan menyebar dan masuk ke sistem saraf dan akhirnya mencapai kelumpuhan. Ya kalau dulu kita kenal virus COVID, sama-sama virus loh ini ya. Virus COVID mengena dia mungkin fokus ke saluran pernapasan pada saat yang pertama ya. Gejala awalnya sama, kemudian demam dan sebagainya itu, kemudian dia fokusnya ke saluran pernapasan. Setelah dia sembuh selesai, sehat seperti biasa. Nah ini polio pada saat kalau sudah masuk ke sistem saraf menyebabkan kelumpuhan, tidak bisa dibalikkan lagi menjadi sehat semula. Dia akan permanen lumpuh. Sangat disayangkan anak kita menderita seperti itu. Kan seperti itu ya Dek ya. Jadi penularannya seperti itu, kemudian pelaksanaan imunisasinya juga tidak memandang yang belum dan yang sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Hartono juga Ibu Made juga terima kasih sudah bergabung di 24644. Saya ingin kembali ke Dr. Arya kembali. Terkait hal ini tadi disampaikan bahwa penularan juga sangat cepat terkait hal ini. Mungkin yang bisa dilakukan masyarakat tadi sempat dibahas Pak Gede bahwa masyarakat juga mungkin sedikit menurun ini atensi untuk PHBS-nya Dr. Arya. Terkait hal tersebut mungkin tanggapannya Dok? Ya, saya setuju bahwa kalau kita mau mempelajari lebih dalam, banyak hal yang bisa kita lakukan cara sederhana itu mencegah hal-hal yang besar. Mungkin bisa Baik, kita sapa kembali Dok ya, mohon maaf ya di 2464. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Dokter. Dengan siapa di mana nih, Ki? Dengan di mana siapa? Pak Dokter akunnya? Awak banget badan baik. Mari kan ngalih Pak Dokter namayan kan belanja satu second aja. Pak Mandi Riba nih, Ki? Ya, Pak Riba. Silakan ya. Ya. Ampun Pak Dokter nih. Durus Rahayu Pak Riba. Jangan sampai nanti Pak Dokter atau yang lain mempergunakan tenaga relawan. Saya adalah korban relawan Pak. Waktu fogging di B itu, rumah saya disemprot. Singgil, rugi paling ya puluhan juta rugi Pak. Apa rugi nih Pak? Burungnya. Sarang burung. Sarang burungnya ya. Ya, makanya baru satu pejabat datang itu Pak Kun dulu waktu ke Dinas Kebudayaan Bali. Karena anak buahnya bakat kritik. Ibu Dayu Wira itu dokter bahasa, bahasanya kecil. Itu masalah pedawa, ampun Bang Ayo tunggu kini. Kilang-kilang ini gong nembe lantai 2. Pak Dokter. Ane di lantai 2 makejang Pak Telung Kamar tuh ke destinasinya kembali. Ane beden mari beberapa dan Pak. Ampun Bang itu korban relawan, mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Ampun Pak Dokter. Ada kalau yang sudah misalnya cacat begitu, ada obatnya. Ampun Pak. Aman ke kemanten semua Pak Dokter. Om Santi Om. Terima kasih Pak Made Riba pagi hari sudah bergabung.
obatnya, Dokter Ya, Arya? jadi seperti disampaikan tadi Pak Gede bahwa ini sayangnya permanen ya. COVID pun bahkan kita bisa selamatkan cukup banyak dengan progresivitas penemuan vaksin dan obat-obatan. Nah, mengenai petugas yang nanti melakukan, Pak Gede akan menyampaikan bahwa kita tidak menggunakan semata-mata relawan, tetapi memang petugas terlatih nanti. Terus saya kembali ke soal pertanyaan PHBS tadi. Saya menyetujui ini karena bahkan di rumah sakit pun kita setiap hari harus menekankan nakes kita untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar, karena justru sumber pertama infeksi itu dari tangan kita sendiri, bukan dari serangan biologik dari luar gitu yang sering digembar-gemborkan, justru dari tangan kita sendiri. Nah, kembali ke konsep teori penyakit bahwa infeksi itu disebabkan karena host yang lemah, tubuh kita atau orang yang menderita yang lemah, sehingga diperbaiki sistem imunnya dengan gizi yang cukup, olahraga yang cukup, dan imunisasi, dibuat kekebalan dari imunisasi itu. Kedua, bahwa ada peran virus di sini. Nah, virus kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya karena ini bahkan ilmuwan sendiri ini makhluk hidup apa makhluk mati, dia selamanya akan selalu ada, bahkan sering bermutasi gitu, sehingga kita tidak bisa berharap besar bahwa virus ini akan enyah dari muka bumi, itu sulit. Dia akan selalu ada bersama kita. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan inilah tadi PHBS, bagaimana agar kotoran itu yang terkontaminasi virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sederhana sekali, dengan cuci tangan itu sudah sangat penting gitu. Nah, soal nanti siapa petugas yang melakukan imunisasi, Pak Gede menjelaskan. Jadi tidak semata-mata relawan, karena kan harus memiliki dasar terlatih gitu ya. Baik. Ya. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Madirimi tadi, kita kembali sapa nggak Pak ya di 2464 ya. Selamat pagi, Reri. Swastiastu. Swastiastu. Rahajang semong Pak Dokter Irhat. Ya, Bunda Budi. Iya. Silakan. Pak Dokter, terima kasih infonya Pak Dokter. Nanti Tiang juga bakal sebarkan ke petugas-petugas posyandu Pak Nggih. Nah, Bu, tadi juga Tiang share di medsos Bu nggih, nanti mohon itu disebarkan juga biar semua masyarakat ngeh gitu. Semua Bu. Nanti Tiang sebarkan ke tetangga, ke petugas posyandu. Kebetulan juga Tiang aktif di desa nggih. Niki tanggal 23 Pak nggih, 23 Juli nggih. Iya, 23 Juli. 23 Juli Pak. Ampure sampun menginfokan dumugi Bapak sareng narasumber dengan Irha juga sehat-sehat selalu Pak nggih. Semua Pak Dokter. Irha, terima kasih. Baik, terima kasih pagi hari ini Bunda Budi sudah ikut beratensi pagi hari ini meramaikan dialog pagi hari ini ya. Dan tadi juga sempat saya baca, tapi mungkin bisa ditanggapi dulu ya untuk petugas nih, Pak Dokter, silakan. Pak Gede. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang melaksanakan imunisasi ini nanti itu adalah petugas memang terlatih. Jadi kita sudah punya 600-an petugas di Buleleng yang siap melaksanakan itu. Kemudian ada supervisornya juga 130 ya. Itu yang akan membimbing, memandu mereka itu untuk melaksanakan itu. Jadi tidak volunteer yang seperti itu. Kader memang terlibat di dalam pelaksanaan ini, akan tetapi bukan sebagai eksekutor atau petugas pemberi vaksinnya. Walaupun sederhana sekali, hanya meneteskan saja. Jadi hanya meneteskan di mulut. Tapi ada beberapa hal prinsip yang memang tidak boleh dilakukan oleh petugas selain yang terlatih. Jadi memang ini ketat kita pelaksanaannya ini. Sekali lagi, walaupun itu cuma tidak menyuntikkan, tidak ada tindakan yang berat-berat, walaupun cuma menetes saja, tapi harus petugas yang melaksanakan ini, bukan kader atau apalagi kayak tadi relawan-relawan itu. Tidak ya, saya tegaskan tidak ada relawan yang bertugas langsung untuk memberikan imunisasi ini. Akan tetapi ada peran yang memang kita harapkan dari pihak-pihak yang tadi sebutkan itu. Seperti Ibu tadi yang saya terima kasih sekali atas perannya tadi itu. Kita mengharapkan sekali dukungan dalam hal mendatangkan anak-anak kita di saat pelaksanaan imunisasi, baik itu ke posyandu, di sekolah, di madrasah, atau di puskesmas, atau di pos-pos PIN yang dibuat oleh puskesmas. Memastikan mereka datang. Yang kedua, memastikan bahwa jangan sampai ada yang tercecer. Itu penting sekali. Jangan sampai ada salah satu warga masyarakat kita atau tetangga kita yang tercecer, tidak terpapar oleh informasi ini dan akhirnya tidak terpapar oleh imunisasi. Jadi
Saya ulangin, yang melaksanakan itu adalah petugas terlatih, kemudian dukungan dari pihak-pihak lain itu terutama di perangkat desa. Itu saya sangat harapkan untuk memastikan semua warganya mendapatkan imunisasi dalam pelaksanaan PID ini. Terima kasih. Iya. Kalau berbicara mengenai tes saja mungkin pelaksanaannya sebentar ya, Pak gitu ya. Sebentar ya. Sebentar sekali Iya, gitu sebentar ya. Singkat gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Di live YouTube RRI Singaraja Official juga ada yang bertanya nih, Pak Dokter, Pak Gede. Selamat pagi Dok, jika ada yang anak yang sedang mengidap penyakit CP, apa boleh imunisasi polio ini? Atau ada efek samping mungkin yang diderita seperti itu? Silakan Dokter. Ya, jadi secara konseptual, kalau penyakit itu sudah tidak aktif, kadang-kadang maksudnya cerebral palsy kan dia permanen ya, sequelae gitu. Saya rasa sih kalau pemeriksaan dokter menyatakan saat ini tidak ada infeksi yang aktif, itu tetap dia harus dilibatkan. Ada beberapa kriteria tidak boleh diberikan imunisasi kalau anak sedang dalam keadaan infeksi aktif, penggunaan obat-obat tertentu yang menekan imunitas, atau mengalami malnutrisi dan sebagainya. Mungkin Pak Gede bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Gede. Ketentuan ya pemberian imunisasi. Terima kasih. Lebih detail lagi saya sampaikan seperti ini ya, bahwa dalam PIN ini kita laksanakan dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertamanya selama seminggu, kemudian kita ada jeda seminggu dan minggu berikutnya tahap kedua. Jadi 2 kali si anak ini mendapatkan. Di tahap 1 dapat, kemudian di tahap kedua dapat. Akan tetapi di jedanya itu nanti petugas-petugas kami akan melakukan penyisiran, melakukan sweeping, mencari-cari, menyasar di mana ada yang belum mendapatkan, dengan harapan tidak ada yang tertinggal, satu pun tidak ada yang tertinggal, sehingga capaiannya 100% diharapkan. Nah, di tahap-tahapan itulah dilaksanakan imunisasi ini. Tahap 1, kemudian di tahap 2. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Yang tidak boleh mendapatkan. Yang tidak boleh mendapatkan vaksin. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter yang sedang infeksi aktif ya. Bagi anak-anak atau keluarga kita yang memang saat itu demam gitu, ya itu bisa ditunda karena pelaksanaannya ini kan lumayan tidak harus hari itu, jam itu, tidak seperti itu. Bisa ditunda sampai demamnya hilang. Kalau penyakit-penyakit yang tidak terkait dengan itu ya bisa sih tetap ikut imunisasi ini. Kecuali memang yang membawa penyakit khusus kayak kekebalan tubuh rendah tadi itu, yang pengidap HIV yang tidak kondisinya. Nah, yang begitu-begitu yang khusus-khusus nanti petugas di tempat nanti yang men-screening. Ya, kapan kalau misalnya ditunda, kapan akan dijadwalkan untuk datang lagi. Direkomendasikan ya Pak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Pendengar, mungkin masih ada waktu nih sekitar 8 menit lagi. Pagi hari ini kami temani Anda di Dialog Balik Engken ya, dalam pembahasan penguatan imunisasi cegah polio. Anda masih bisa bergabung, tentunya mungkin ada pertanyaan ya di 0362 24644 atau juga di WhatsApp +1 di 081139999790, atau juga mungkin yang sedang menyaksikan pagi hari ini di live YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di live YouTube juga. Dan terkait hal ini mungkin pertanyaan berikutnya saya ingin ke Dr. Arya, Dok. Untuk setelah yang sudah terkena atau mungkin sudah langkah selanjutnya setelah diimunisasi, diberikan imunisasi polio ini, apa yang harus dilakukan supaya tetap bugar seperti itu? Ya, memang akan ada nanti edukasi pasca imunisasi, selalu akan ada standar prosedur apakah setelah imunisasi ada efek samping yang tidak diinginkan. Nah, itu ada edukasi dan ada penata laksanaan. Kalau efek samping imunisasi ringan mungkin tidak akan dilakukan tindakan khusus, tapi kalau ada yang alergi atau yang memberi keluhan meragukan, mengkhawatirkan atau cenderung berat, tentu akan diminta untuk kembali bertemu dengan nakes gitu. Tapi sejauh yang kita pantau selama ini, evaluasi catatan-catatan pelaksanaan imunisasi itu kecenderungannya sangat aman ya. Jadi tindakan sederhana yang memberi manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu tadi disampaikan yang tanggal 23 itu kan gebiar ya, bagaimana momen itu dijadikan semangat bersama. Tetapi kalau ada yang belum dapat pada hari H itu tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali waktu setelah itu bisa mereka dapatkan. Terutama bagi mereka yang saat itu belum sempat atau yang sedang kontraindikasi, artinya saat itu si anak belum boleh diberikan karena tadi ada demam, ada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan rekomendasi dokter. Jadi pemantauannya akan satu paket
dengan pemberiannya, dan itu akan diberikan edukasi Ya, setelah imunisasinya. Silakan, mungkin ada tambahan untuk Pak Gede Artamawan, silakan. Ya, memang seperti itu dah. Justru kita pada saat si anak mendapatkan imunisasi kemudian dia pulang, kita juga ada petugas yang memang mengamati, dalam artian namanya juga vaksin begitu. Jangan-jangan ada yang setelah vaksin ada kejadian ikutan seperti itu. Yang khusus polio ini sih minim sekali ya, tidak seperti yang COVID dulu yang banyak sekali yang keluhan-keluhan yang lumayan berat yang dirasakan oleh penerima imunisasi vaksinnya. Kalau yang polio ini sih tidak begitu ini ya. Mudah-mudahan ya selama ini sih ya tidak pernah ada yang sampai keras-keras begitu, tidak ada. Komda KIPI juga sudah dibentuk, dan pada pengalaman yang sudah dilalui juga tidak menemukan yang memang efek samping yang berat-berat begitu. Paling yang ringan-ringan aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Gede. Mungkin karena waktu kita juga ya, Bapak sekalian, Iya. semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Mungkin terakhir saya ingin ke Pak Gede terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement, atau juga terakhir saya ingin ke Dr. Alia dulu. Ke Pak Gede, silakan. Oke, terima kasih. Yang terakhir ya, saya dari semua pembahasan tadi yang belum tercetus dari semua pembahasan tadi itu satu hal tentang kita lakukan ini bersama-sama ya. Kita petugas melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang uraian tugas yang diberikan. Teman-teman juga tadi kita mengajak keluarga dan sebagainya. Tapi yang saya ingin bagi tugas bersama saudara-saudara sekalian adalah tentang pembagian peran dan dukungan dari berbagai pihak. Tadi sudah disampaikan dukungan dari perangkat desa, dusun, lingkungan, RT dan sebagainya. Kemudian kita juga mengajak sektor-sektor lain, ada tokoh-tokoh agama. Karena bagaimanapun kita kan pengalaman dulu COVID ada yang penolak gitu. Kalau polio sih memang dari dulu tidak pernah ada yang nolak ya. Tapi tetap kita melibatkan tokoh-tokoh agama, kemudian perangkat kecamatan sampai desa, kemudian lintas dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan. Karena dinas pendidikan nanti akan ke sekolah-sekolah, perannya mengedukasi bagaimana sekolah itu juga ikut mendukung, memastikan anak didiknya untuk ikut dapat vaksinasi ini. Nah, yang terakhir yang sangat penting adalah TNI Polri. Kita tidak pernah tetap melibatkan dan tetap mohon dukungan dari TNI Polri, karena bagaimanapun walaupun kita secara geografis tidak ada yang terlalu mencolok sekali seperti daerah terpencil dan sebagainya, tapi karena kehadiran Babin dan Babinsa di tingkat desa itu sangat mendukung sekali untuk memastikan jangan sampai ada saudara kita yang tercecer. Bila perlu kalau memang jemput oleh Babin Babinsa, karena itu memang sudah diperintahkan langsung oleh atasannya dari TNI Polri di Jakarta. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk program ini. Terima kasih. Pencapaiannya 1000% ya Pak Gede ya, luar biasa. Terakhir dokter, silakan. Iya, terima kasih Pak Gede, di Irhas dan seluruh pendengar RRI Singaraja dan sekitarnya. Jadi kalau saya selalu semangat mengajak masyarakat melakukan hal-hal sederhana tapi memiliki manfaat yang besar. Hal-hal yang mudah dalam hal ini adalah konsep pencegahan daripada pengobatan. Jadi masyarakat cukup datang sambil ketemu rekan-rekan, kerabat, kemudian diberikan tetesan imunisasi polio, kemudian efektivitasnya hampir 100% untuk mencegah kelumpuhan. Jadi buat apa kita kemudian memikirkan pengobatan berbayar mahal, apalagi menimbulkan gejala sisa permanen kecacatan, kelumpuhan, daripada kenapa kita tidak hadir saja pada gebiar PIN polio, atau kalau belum bisa mencari waktu secepatnya. Jadi sekali lagi closing statement saya adalah pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Terima kasih. Baik, demikian mendengar dialog yang dibagikan pagi hari ini bersama narasumber Bapak Dr. Putu Arya Nugraha SPPD PLT Gadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, kemudian Bapak Gede Artamawan SKM MAP Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Semoga dialog pagi hari ini mendengar bisa membuka ya jendela masyarakat terkait imunisasi polio, tentunya untuk mendapatkan imunisasi yang PIN ini ya, untuk kesehatan bersama tentunya. Pak Dokter, Pak Gede, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama kami.
dan sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Baik, dan bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 mendengar dan juga di YouTube dan juga di WhatsApp, kami ucapkan terima kasih banyak. Tentunya beragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Saya Irhas, selamat siang. Dingin sekali.